Seorang wanita cantik juga, saudara, di akhir kefrustasiannya, ia tidak melihat alasan untuk bertahan di dalam hidupnya. Ia datang kepada orang-orang yang dikenal hamba Tuhan, tapi ia tidak menemukan jawaban kenapa ia harus bertahan untuk hidup. Dan ia kemudian menuliskan, ia begitu kecewa dengan Allah. Saudara barangkali pernah mendengarkan nama Joseph Stalin, seorang pemimpin Uni Soviet di era tahun 1920 hingga 1953. Ia dikenal begitu tegas. Bahkan Stalin, saudara, bukan nama aslinya, itu istilah daripada baca. Oleh karena apa? Dia dikenal mentalnya itu sebagai baca. Setiap keputusan, setiap konsepnya harus diikuti oleh siapapun. Saudara, satu kali dalam sebuah kesempatan, Joseph Stalin ini ingin menegakkan bagaimana ia merebut hati atau pikiran daripada orang-orang atau rakyatnya. Ia mengambil seekor ayam, saudara. Lalu kemudian tangan kirinya itu memegang dan meremukkan leher ayam itu. Lalu kemudian tangan kanannya itu dengan rapi dia mencabuti seluruh rambut bulu ayam itu, saudara, sampai tidak ada pun yang tersisa. Lalu kemudian Stalin itu membiarkan ayam itu dan dilepas dari tangannya. Aneh sekali, apa yang terjadi? Ayam itu tidak pergi daripada kaki Stalin itu. Dia memutar-mutarkan dirinya di sekitar kaki Stalin. Setelah dia berkata begini, kita harus mendatangkan penderitaan dalam hidup seseorang sehingga ia tetap bergantung untuk meminta sesuatu nasib dari kita. Saudara, demikianlah kebengisannya bagi rakyatnya. Bahkan kekerasan hatinya ini sampai pada akhir hidupnya. Dalam sebuah wawancara, saudara, dengan anaknya menceritakan ketika Stalin ini di keadaan sekarat di tempat tidurnya, ia tiba-tiba mengalami halusinasi, saudara. Ia bangkit untuk duduk dari tempat tidurnya itu, saudara. Lalu kemudian ia mengepangkan tangannya dan menunjuk ke langit. Lalu kemudian Stalin itu terpanting ke bawah ke lantai dan ia mati. Saudara, anaknya, orang terdekatnya menyaksikan bahwa tangannya yang mengepal dan menunjuk kepada langit itu adalah ekspresi hatinya yang masih membatu dan keras melawan Tuhan. Meskipun ia sekarang ia menyimpan hati yang pahit kepada Allah. Saudara, maka di sini kita bisa melihat ketika seseorang dalam keadaan kritis dan di depan pintu kematian mengangkat doa dan berteriak kepada Tuhan, sesungguhnya itu pun anugerah dari Allah. Saudara, ayat yang ke-9 menarik sekali. Yunus tidak melakukan hal yang demikian. Justru ia berdoa dan mengakui akan kedaulatan Tuhan di dalam seluruh hidupnya dan di dalam alam semesta, bahwa keselamatan itu datang daripada Allah. Saudara, keputusan daripada Yunus ini di dalam ayat yang ke-9 mengingatkan kita tentang siapa Yunus sebelumnya. Dia adalah seorang yang gagah berani. Dia adalah seorang yang memiliki ketegasan hati untuk meninggalkan Niniwe dan pergi ke Tarsis. Di mana karakter yang seperti itu? Di mana karakter yang berani membayar tiket untuk pergi ke Tarsis? Di mana keberaniannya ketika berkata, karena akulah kamu ditimpa oleh malapetaka yang begitu hebat. Karena aku adalah seorang yang berani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru kekacauan Yunus ini sekali lagi ditaklukkan oleh anugerah Allah. Barangkali ini yang pernah dikatakan oleh Paulus, bahwa ia tidak mungkin menendang kegalaran rasa. Saudara, barangkali ketika Yunus melihat bahwa jalan keluar tertutup untuknya dan yang tersisa adalah penghukuman atasnya, maka di sanalah Yunus memohon kemurahan Tuhan. Saya mengutip seorang penafsir berkata begini, saudara, bahwa kalimat Yunus dalam ayat yang ke-9, Yunus ingin menandaskan dan mengatakan, hanya dari Tuhanlah pertolongan dan keselamatan itu.
Mengapa? Karena anugerah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Paulus dalam Roma pasal yang ke-8 38 ayat yang ke-39, seperti yang kita baca tadi saudara di dalam pengakuan dosa, menegaskan bahwa kasih karunia Allah yang tidak akan melepaskan kita di tengah-tengah penderitaan, kasih karunia Allah yang tidak pernah membiarkan kita di tengah-tengah kelaparan, kasih karunia Allah yang terus bertahan bersama dengan kita meskipun kita dirundung oleh kesakitan, kasih karunia Allah yang bersama-sama dengan kita meskipun dihempaskan oleh kesulitan hidup, kasih karunia Allah yang terus berjalan bersama dengan kita meskipun kita dikejar oleh fitnah dan hal-hal yang menyulitkan lainnya, kasih karunia Allah yang tetap berdiri, mendampingi, bahkan menguatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini Yunus memiliki pengalaman yang hebat bersama dengan anugerah Tuhan, yang melihat bagaimana realitas Allah yang membawa dia di dasar yang paling rendah di dalam hidupnya dan gelap dan mematikan itu di dalam perut ikan. Justru bukan Allah yang mendatangkan kehancuran atas hidupnya, melainkan melaluinya keselamatan itu ia alami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yunus, saya dan saudara bukan orang yang sehat secara emosi dan kerohanian, namun kita tetap ditopang dan ditolong oleh anugerah Tuhan. Ketika anugerah Tuhan diberikan kepada hidup kita, saudara, anugerah Tuhan itu bagaikan singa yang siap menerkam dan mematahkan tulang-tulang kita, dan kemudian Dia juga akan memulihkan kita. Tuhan tidak menggeser kasih setianya kepada kita. Tuhan mau kita rasakan keselamatan itu. Oleh karena apa? Keselamatan adalah kesukaan bagi Allah untuk dilakukannya bagi mereka yang dikasihi. Saudara-saudara, Yunus menunjukkan kepada kita, ia tidak bisa menolak kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Pertanyaan yang barangkali kita bisa kerjakan, seberapa pentingkah kasih karunia Allah di dalam hidup kita? Seberapa berhargalah kasih karunia Allah itu dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, ajar kami untuk terus menghormati, menghargai kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kami orang yang kacau, kami orang yang tidak sehat, kami membutuhkan tabib, yaitu Yesus Kristus. Dan terima kasih Engkau telah tunjukkan itu kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh hidup kami. Amin.